puasa versi agama Islam, dan puasa versi Al-Quran. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terjemahan versi agama. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Terjemahan sesungguhnya. Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diperlukan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Tidak ada kata wajib atau faraza pada kalimat Arabnya, tetapi kutiba, yang artinya diperlukan atau dibutuhkan. Dan yang dimaksud dengan puasa adalah merubah pola makan, bukan menahan haus dan lapar, yang menganiaya diri. Sesungguhnya Allah tiada menganiaya manusia sedikit pun, tetapi manusia sendiri menganiaya dirinya. Yunus 44. Di dalam agama, banyak hal yang menyebabkan batalnya puasa, sedang dalam Al-Quran tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan sebab batalnya puasa. Dalam agama, ada waktu imsak untuk memulai puasa, dan waktu maghrib untuk berbuka. Dalam Al-Quran, puasa dimulai ketika tampak benang merah fajar, dan berbuka sampai malam. Puasa itu pada bulan Ramadan, yang diturunkan Quran pada bulan itu untuk petunjuk bagi manusia, dan beberapa keterangan dari petunjuk dan pembeda, yang asli dan yang palsu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu datangnya bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tiada menghendaki kesukaran. Hendaklah sempurnakan bilangan bulan itu dan hendaklah kamu besarkan Allah, karena petunjuknya kepadamu, dan mudah-mudahan kamu berterima kasih kepadanya. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan. Artinya bulan yang sangat panas, maksudnya adalah kemarau. Tidak sama musim kemarau di Arab Saudi dengan di Indonesia, sedangkan Jawa Barat dengan Jawa Timur saja tidak sama. Seharusnya puasa pada bulan kemarau itu, tidaklah bersamaan waktunya seperti yang diharuskan oleh agama, sehingga berdampak pada kenaikan harga sembako. Inilah penyebab utama dari semua kenaikan harga-harga, karena kebutuhan global. Belum lagi kebutuhan lebaran, bagi yang mampu tak ada masalah, tetapi bagi si miskin tentu berhutang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada istilah lebaran, tetapi kaum yang berlebih-lebihanlah yang mengada-adakannya. Maka tidak patut kalau agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya Al-Quranlah yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tiadakah mereka memperhatikan perkataan Allah? Atau adakah datang kepada mereka sesuatu yang tak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang dahulu? Al-Mu'minun 68. Kami tiada memberatkan diri seseorang, melainkan sekedar tenaganya, dan di sisi kami ada kitab yang menerangkan dengan kebenaran, sedang mereka tiada aniaya. Al-Mu'minun 62. Sesungguhnya Quran ini mengkisahkan kepada anak di perjalanan, manusia, tentang kebanyakan yang mereka perselisihkan, perdebatkan. Sungguh Quran ini jadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. An-Naml 76-77. Seyogianya berpuasa pada bulan Ramadan, seharusnya biaya sehari-hari lebih kecil dari hari biasa, tetapi kenapa biaya pada hari berpuasa lebih besar? Nah, berarti hawa nafsu tak dapat dikalahkan, ketika berbuka segala macam hidangan telah tersedia. Demikianlah kebohongan para ulama dan ustadz yang mengatakan syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan, padahal tidak ada tersebut dalam Quran. Mari kita simak puasa versi Al-Quran. Puasa. Penting untuk Anda sehat walafiat. Sesungguhnya puasa itu, mengistirahatkan segala komponen di dalam tubuh, perangkat keras dan perangkat lunak sangatlah penting beristirahat, setelah 11 bulan bekerja tiada hentinya. Perangkat keras adalah, gigi, harus berhenti menggilas, perut harus berhenti menggiling, usus, harus berhenti memproses, anus harus berhenti mengedan. Agar kesemuanya pulih dari rasa lelah, sekaligus memperbaiki setiap kerusakan pada komponen itu, sehingga tidak menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi diri manusia, yang membuatnya masuk kubur. Begitulah Allah mengajari manusia untuk menjaga dirinya.
Perangkat lunak adalah lidah, liur dan ludah, harus berhenti bekerja untuk mendeteksi rasa, asin, asam, manis, pahit, pedas dan kelat, dan juga kelamin, keluarkan air mani saat intim. Nafsu birahi harus dihentikan sementara untuk mengisi ulang dan memperbaiki saraf dan sel telur. Bagi pemula, sebagai latihan, hanya boleh bersetubuh malam hari saja, tetapi bagi yang sudah kuat menahan diri, ditingkatkan hingga sebulan penuh. Begitulah kebijaksanaan Allah mengajari manusia dengan sifat pengasih dan penyayang. Dalam sebulan penuh, 30 hari, ketika organ tubuh beristirahat, apa yang harus dilakukan? Allah memberi contoh dengan alam semesta. Dia Allah, menjadikan langit dan bumi dengan sebenarnya dan merupakan bentukmu, lalu dicantikkannya rupamu, dan kepadanya tempat kembali. At-Tagabun 3. Posisi alam besar semesta, dan posisi alam kecil manusia. Matahari berkedudukan di kepala sebagai aras atau singgasana. Bulan berkedudukan di dada sebagai samawat atau langit. Dan bumi berkedudukan di perut sebagai ardi atau bumi. Demikianlah Allah menciptakan manusia, sebagai alam kecil yang menyerupai semesta, sebagai alam besar. Ketika aras menurunkan awan kepada langit, lalu turun ke bumi menjadi air, hujan, jika hujannya lebat dan mengakibatkan banjir, maka hanyutlah segala sampah dan kotoran bahkan apa saja yang dilalui air itu, kemudian mengalir ke laut. Begitu juga jika manusia membersihkan kotoran dalam perutnya, maka ia harus menurunkan air dari mulutnya, melalui dada dan sampailah ke perut, dan mengalir membawa racun serta kotoran bersama urin. Demikianlah Allah memberi contoh kepada manusia. Adakah manusia mengambil perumpamaan itu? Manfaat air hujan. Jika kamu berpuasa dan meminum air hujan, sangatlah cepat proses pembersihan dalam tubuh. Maka kamu harus menampung air hujan ketika musimnya, dan menyimpan untuk persiapan jika datang Ramadan atau kemarau, untuk pembersihan. Ketika kantuk menyelubungi kamu, mulai hilang kesadaran, sebagai keamanan daripadanya dan diturunkan air dari langit, supaya dibersihkan kamu dengannya, dan dihapuskan daripadamu pengaruh syaitan, dan supaya dikuatkan atas hatimu, dan ditetapkan dengannya telapak kakimu, teguh pendirian. Al-Anfal 11. Dalam setahun, 11 bulan tubuhmu dalam keadaan kemarau, sangat kekurangan air, karena lebih banyak makan, daripada minum air bening dan tawar, sehingga mudah dihinggapi penyakit, disebabkan panas tubuh yang berlebihan dan tidak stabil, juga pencernaan yang buruk. Air hujan juga dapat mengganti sel-sel yang telah mati dalam tubuh manusia dan memperbaharuinya. Semakin banyak air dalam tubuh manusia semakin baik. Jika kamu berpuasa tanpa mengganti pola makan dengan meminum air pada bulan yang sangat panas, maka sia-sialah pembersihanmu. Dia yang menjadikan manusia dari air, lalu diadakannya pertalian darah, dan semenda antara manusia itu adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Al-Furqan 54. Allah menurunkan air dari langit, lalu dihidupkannya dengan air itu bumi sesudah mati, kering. Sungguh pada demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang mendengarkan. An-Nahl 65. Allah yang mengirim angin, lalu diterbangkannya awan, kemudian kami halau awan itu ke negeri yang mati, kering. Lalu kami hidupkan dengan dia bumi setelah matinya. Seperti itulah menghidupkan orang-orang yang mati, pikirannya. Fatir 9. Mengapa mulut orang berpuasa mengeluarkan bau yang tak sedap? Bau tak sedap pada mulut orang yang berpuasa adalah disebabkan oleh uap dari perutnya yang sangat kotor, karena tidak ada makanan baru yang menutupinya. Tetapi jika diisi dengan air tawar yang bening, maka kotoran itu akan hanyut bersama urin. Dijamin tidak akan berbau lagi. Jika tidak disiram dengan air yang banyak, perutmu tidak akan pernah bersih. Hingga hari ke-30 kamu berpuasa, bau itu tetap akan mengikutimu, seharusnya sampai hari terakhir kamu berpuasa. Jika kamu periksa urinmu dengan ujung jari lalu dijilat, maka akan terasa tawar, tanpa bau dan warna. Boleh kamu buktikan urinmu ke dalam gelas, yang transparan. Keringat pun akan tawar dan terasa segar, tidak lengket seperti baru saja selesai mandi. Inilah hasil puasa yang benar, kembali fitrah, suci seperti bayi. Tiadakah engkau ketahui orang-orang yang membersihkan dirinya, bahkan Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya.
sedang mereka tiada aniaya sedikit pun. An-Nisa 49. Maka minumlah air tawar yang bening sebanyak-banyaknya di waktu siang ketika bulan Ramadan, bulan yang sangat panas atau kemarau, dan lupakan yang lain. Sehingga hilang rasa laparmu, dan selalu merasa segar sepanjang hari, dan lupa waktu untuk berbuka. Ketika sudah malam, gelap, udara pun dingin kembali, maka makanlah buah-buahan untuk menyejukkan perut. Dan makanlah yang lain sekedarnya, dengan makanan tanpa garam. Karena garamlah yang dominan berada dalam darah manusia, dan menjadi sumber penyakit. Dengan air itulah, isi dalam tubuh manusia termasuk darah akan dicucinya, dan dibersihkan segala kotoran, sehingga hati kamu hidup, tidak lagi tertutup oleh uap makanan yang selalu minta diisi 3-4 kali dalam satu hari. Sahur artinya dini hari, tidak ada dalam Quran harus makan sahur, makan dini hari, dan tidak ada pula sholat tarawih, itulah amalan orang yang berlebih-lebihan, tetapi yang diharuskan, diwajibkan, adalah membaca Quran dengan bahasa yang kamu mengerti, terjemahan. Bahwa, sungguh diwajibkan Quran kepada engkau pembaca, untuk mengembalikan engkau ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa dia di dalam kesesatan yang nyata. Engkau tiada mengharap, bahwa kitab diturunkan kepada engkau, melainkan semata-mata rahmat daripada Tuhanmu, sebab itu janganlah engkau membantu orang-orang yang ingkar. Janganlah engkau terhalang oleh mereka dari ayat-ayat, tanda-tanda Allah, setelah diturunkan kepada engkau dan mintalah kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang berserikat. Seperti agama, partai, organisasi. Al-Qasas 85-87. Janganlah kamu melantunkan Quran, bacalah secara perlahan dalam hatimu, dan Jibril akan mengajari apa-apa yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu mengerti makna dan maksud ayat-ayatnya. Karena dalam puasa ketika kamu membersihkan diri, disitulah Quran diturunkan ke dalam hatimu, hingga kamu memahami maksud ayat-ayat Allah itu. Bersih perutmu, bersih hatimu dan bersih pikiranmu, maka mudahlah kamu memahami Quran. Bagaimana ulama atau ustadz dapat memahami isi Quran, sementara perutnya pun sangat kotor, sama juga dengan puasa orang awam. Berbuka puasa, makannya seperti hewan-hewan makan. Bermacam-macam jenis makanan yang membangkitkan nafsu, bahkan lebih dari itu, hewan saja ada yang makan hanya satu macam, dari jenis tumbuh-tumbuhan. Karena takut tergoda, warung makanan pada siang hari, saat bulan Ramadan tidak boleh buka, fatwa ulama melarangnya, dampaknya menghambat rezeki orang. Sebab mereka tak sanggup menahan godaan, padahal itu bagian dari ujian. Jika memang tulus ikhlas melaksanakan puasa itu, tak ada masalah dengan orang lain memakan makanan di depan kita. Tak ada yang membatalkan puasa dalam Quran, kecuali kamu masukkan ke dalam mulutmu, sehingga melalui kerongkongan dan sampai ke perut sesuatu yang berwarna, berasa dan berbau. Setelah selesai melaksanakan puasa selama 1 bulan, maka pulihlah segala komponen di dalam tubuh kamu, dan semakin sensitif terhadap rasa, dengan itu nikmat pun bertambah pula. Kemudian lanjutkan dengan waktu zakah. Artinya menjaga kebersihan, tak lagi perlu kamu tunggu 11 bulan kemudian, tapi kamu dapat melaksanakan puasa itu, hanya dengan meminum air saja 2 hari dalam seminggu, terserah harinya, dan nanti kamu akan menikmatinya karena tubuhmu tetap bersih tanpa penyakit. Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi ini, dan setiap makhluk diciptakan dari air. Lalu mengapa manusia itu mengingkari dirinya sendiri, lebih memilih memperbanyak makanan daripada air di dalam tubuhnya? Padahal bumi ini lebih banyak air daripada tanah, dokter pun menganjurkan, air 80% harus ada di dalam tubuh manusia, jika darah yang lebih banyak dalam tubuhnya, maka bencanalah buat manusia itu. Tiadakah orang-orang kafir, ingkar, mengetahui bahwa langit dan bumi adalah keduanya bertautan, air dan tanah, lalu kami belahkan keduanya. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tiadakah mereka percaya? Al-Anbiya 30. Nah, aku telah menyampaikan dengan terang tanpa kamu harus mengeluarkan biaya sepeser pun untuk sampai ke Kairo, mempelajari tentang dirimu sendiri. Hanya saja maukah kamu menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Allah? Atau kamu lebih percaya pada ajaran orang Arab,
Jika demikian maka orang Arablah yang menjadi Tuhanmu, dan lupakan Allah. Semoga orang-orang Arab akan menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dirimu sendiri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pura-pura atau serius amalannya. Terpaksa atau sukarela, kamu sendirilah yang mengetahuinya, serta menerima akibatnya. Sampai jumpa dalam berita Quran selanjutnya. Salam.